Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Marabustam Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sama persis 100%. Setiap orang pasti mempunyai perbedaan, entah itu dari bentuk rambutnya, warna kulitnya, dan sifat-sifat yang dimilikinya. Bahkan, anak yang terakhir kembar pun pasti memiliki perbedaan. Atau mungkin teman-teman pernah bertemu dengan orang yang mirip sekali dengan teman-teman, tapi tidak mungkin 100% kemiripannya. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat setiap manusia itu memiliki perbedaan dan karakter? Penasaran? Kita simak yuk. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Yang pertama, faktor hereditas. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, kebebasan manusia. Dan hidayah Tuhan. Yang pertama, faktor hereditas. Saya akan menjelaskan mengenai seberapa besar pengaruh pembawaan terhadap pembentukan karakter manusia. Hereditas adalah pemindahan atau pewarisan karakteristik dari orang tua kepada anaknya melalui genetik. Adapun dalam buku Filsafat Pendidikan Islam menuju Pembentukan Karakter, hereditas dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, hereditas konformitas, yaitu maksudnya adalah setiap jenis atau spesies akan menghasilkan spesies yang sama. Contohnya, jenis manusia sudah pasti akan menghasilkan keturunan jenis manusia juga. Yang kedua yaitu hereditas partiality atau pernikahan. Hereditas dengan pernikahan adalah anak akan mewarisi salah satu sifat dari kedua sumber secara keseluruhan atau sebagian sifat dari kedua sumber tersebut. Yang ketiga, hereditas coalition atau penyatuan, yaitu anak tidak akan menyalin sifat dari kedua orang tuanya dan mungkin akan menyalin sifat dari kakek, nenek, atau generasi sebelumnya. Yang keempat, hereditas association atau penggabungan. Anak menyalin salah satu sifat dari sumber aslinya dan menyalin sifat dari sumber yang lainnya. Yang kelima adalah hereditas regresi filial. Sifat yang dimiliki orang tua menghasilkan keturunan dengan cenderung sifat rata-rata pada umumnya. Islam juga sangat memperhatikan faktor hereditas dalam pembentukan kepribadian manusia. Diperkuat dengan dalil-dalil dalam Al-Quran serta beberapa hadis. Adapun di dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nuh ayat 3 dan salah satu contoh hadisnya sebagai berikut. Dari berbagai ayat dan hadis tersebut, maka memberikan indikasi yang sangat kuat bahwasanya faktor hereditas akan ditiru oleh keturunannya. Anak akan meniru sifat-sifat dari kedua orang tuanya, baik secara moral, kinestik maupun intelektualnya. Namun harus diakui pula bahwa faktor hereditas tidak selamanya dapat berjalan secara otomatis, karena ada faktor lain yang dapat mengalahkan faktor tersebut, yaitu kebebasan manusia. Contoh bahwa tidak selamanya faktor hereditas akan diwariskan kepada anaknya adalah seperti kisah putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ia kafir terhadap risalah ayahnya, sekalipun ayahnya Nabi Nuh adalah manusia pilihan Allah dan menjadi rasulnya.
Selain faktor hereditas, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Yang pertama yaitu lingkungan fisiologis adalah segala sesuatu kebutuhan di dalam tubuh kita seperti makanan, gizi, vitamin, air, suhu, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan psikologis, yaitu lingkungan yang mencakup segala stimulus yang diterima oleh seseorang seperti perasaan, emosi, dan keinginan. Yang terakhir, lingkungan sosiokultural. Lingkungan yang mencakup segala kondisi eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan faktor hereditas, Islam juga sangat memperhatikan faktor lingkungan. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 53, dan Allah juga mengistimewakan beberapa tempat daripada tempat yang lainnya seperti kota Mekah, Baitul Maqdis, Bukit Sinar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam sangat mengakui keberadaan faktor hereditas dan juga faktor lingkungan dalam pembentukan kepribadian manusia. Namun, kedua faktor tersebut, yaitu faktor hereditas dan juga lingkungan, tidak dapat berjalan secara otomatis. Sekalipun seseorang terlahir dari keturunan yang baik dan berada di tempat yang baik, belum tentu ia akan menjadi baik. Dan sebaliknya, sekalipun orang tersebut berada dalam lingkungan yang buruk dan terlahir dari keturunan yang buruk, belum tentu ia akan menjadi buruk dan bisa juga ia menjadi baik. Karena ada faktor lain yang dapat mengalahkan kedua faktor tersebut, yaitu faktor kehendak bebas manusia dengan pertolongan Allah. Faktor kehendak bebas manusia. Menurut perspektif Islam, kebebasan manusia terletak pada akal yang diberikan Tuhan untuk berpikir dan menentukan jalan hidupnya. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan Tuhan yang lebih berkuasa dan dapat membatasi kebebasan manusia. Manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akal yang dimilikinya. Manusia diberi akal yang dapat memungkinkan dirinya mengetahui sunnah-sunnah Allah. Karena manusia adalah makhluk yang dapat memilih dan menentukan sesuatu mengenai dirinya, maka dari situlah peran kebebasan manusia terhadap pembentukan kepribadian manusia. Ia dapat mengambil keputusan yang berlainan dari pengaruh yang datang terhadap dirinya. Misalnya ada pengaruh buruk, pergaulan yang kurang baik datang terhadap dirinya. Ia dapat membentengi dirinya untuk tidak mengikuti kebiasaan buruk tersebut atau perilaku-perilaku buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja kepada pembawaan dan juga lingkungan. Ia dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memberikan dampak negatif terhadap dirinya. Kita tidak perlu menanyakan manakah yang lebih berpengaruh, faktor hereditas, lingkungan, atau kehendak bebas manusia, karena ketiganya memiliki peranan masing-masing dalam pembentukan kepribadian manusia. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter, dijelaskan bahwa pendidikan Islam berlandaskan pada 3 nilai dasar yang saling berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian manusia, yaitu 1. Hereditas berupa kapasitas akal, fisik, bakat, dan kecenderungan-kecenderungan yang lainnya. Yang kedua, faktor lingkungan yang bersifat fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Dan yang ketiga, faktor kehendak bebas manusia merespon dirinya dan lingkungannya. Ketiga faktor tersebut berada dalam kawalan hidayah Allah. Dari pernyataan tersebut, maka jelas faktor hereditas dan faktor lingkungan tidak dapat berjalan secara otomatis karena ada faktor lain yang dapat mengalahkan kedua faktor tersebut, yaitu faktor kehendak bebas manusia dengan hidayah Tuhan.
Pengertian hidayah menurut bahasa artinya petunjuk. Hidayah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya hada yahdi hadian hudan hidayatan hidayatan. Adapun lawan kata dari hidayah adalah dolalah. Dolalah yang artinya kesesatan. Hidayah merupakan hak prerogatif Allah. Yang dimaksud dengan hak prerogatif Allah adalah siapapun tidak memiliki kekuasaan untuk menjadikan seseorang berada pada jalan yang benar, kecuali ia hanya memberitahu dan menunjukkan jalan. Rasulullah pun yang tingkat keimanannya jauh lebih tinggi daripada kita, ia tidak dapat memberikan hidayah. Ia hanya dapat memberikan petunjuk dan mengajak kepada jalan yang benar dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepadanya. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah dapat memberi petunjuk kepada yang ia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau diberi petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dalam tafsir Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili terdapat 5 macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah al-ilham. Yang kedua, hidayah al-hawasi. Yang ketiga, hidayah al-aqli. Yang keempat, hidayah ad-din. Dan yang kelima, hidayah at-taufiq. Yang pertama adalah hidayah ilhami. Hidayah ilhami adalah fitrah Allah yang diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Contohnya, Allah memberikan hidayah ilhami kepada lebah untuk hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya. Contoh yang lainnya adalah seorang bayi yang diberikan hidayah ilhami oleh Allah. Ia akan menangis merengek kepada ibunya agar mendapatkan ASI. Tidak ada yang mengajari lebah dan bayi tadi untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan kekuasaan Allah yang telah memberikan hidayah ilhami kepada semua makhluknya. Dan semua makhluk yang diciptakan Allah akan menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan insting. Jadi hidayah ilhami ini sama dengan insting. Yang kedua adalah hidayah al-hawasi atau kemampuan indrawi. Hidayah al-hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah mampu merespon sesuatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan merespon dengan senang, bahagia. Dan jika mendapatkan cobaan, maka ia akan bersedih. Yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah akal merupakan hidayah yang khusus diberikan kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan menemukan ilmu sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupan dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah akal ini dapat kita miliki ketika kita dapat mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa atau pengalaman hidup kita ataupun orang lain. Yang keempat adalah hidayah ad-din atau agama. Hidayah ad-din adalah sebuah panduan ilahiyah yang membuat manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang buruk. Kemudian yang terakhir, hidayah at-taufiq. Hidayah at-taufiq adalah hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidupnya. Untuk penutup, sebagai pendidik pasti akan berhadapan dengan siswa yang memiliki karakter berbeda-beda. Tugas pendidik adalah membekali, membina, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkepribadian Islami. Maka sangat penting bagi calon pendidik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kata yang salah dan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.